pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih buat kesempatan hari ini. Saya ingin kita semua merenungkan firman Tuhan yang pagi hari ini mungkin bisa menolong kita, membuat kita lebih bergairah di dalam melayani Tuhan. Ya, di dalam melayani Tuhan. Ya, kita akan melihat firman Tuhan. Ya, ini judulnya adalah Israel bertobat. Israel datang kepada Tuhan karena adanya momentum mereka. Bapak Ibu Saudara, momentum mereka. Nah, seringkali kita berdoa untuk bangsa kita datang kepada Tuhan. Seringkali kita ini berdoa untuk keluarga kita, untuk orang kita datang kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sebenarnya di Alkitab itu, dan kalau kita renungkan hidup kita, sebenarnya kita juga bertobat adanya momentum, Bapak Ibu Saudara ya, adanya momentum yang entah itu dibuat, entah itu tidak dibuat, saudara ya, datang langsung dari Tuhan, tetapi kita butuh momentum, Bapak Ibu Saudara. Hampir juga murid-murid Tuhan Yesus, saudaraku, butuh momentum mereka, ya. Nathan, saudaraku, dan ketemu dengan Tuhan Yesus, momentumnya dibuat. Tidak ada kepalsuan dalam orang ini. Ini Israel sejati. Padahal Tuhan Yesus belum pernah ketemu. Lalu dengan itu dia datang kepada Tuhan, saudara, dan mengikut Tuhan. Ya, Paulus juga momentum ketika dia berjalan, saudaraku, tiba-tiba ada sinar, dan sinar itu mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kemudian Bapak Ibu Saudara, banyak sekali ya murid-murid Tuhan Yesus, ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Setelah dia lihat bagaimana Tuhan Yesus memberkati dia. Banyak sekali saudara-saudara, bahwa orang datang kepada Tuhan butuh momentum. Banyak sekali orang bertobat butuh momentum, ya. Saya sendiri dibuat momentumnya di retreat. Saudara-saudara, di retreat itu saya dijamah Tuhan. Setelah sekian kali orang mengajak saya, ayo persekutuan, ayo kita komsel di sekolah, gitu. Pulang sekolah enak nongkrong sama teman-teman. Tetapi saudara-saudaraku, di satu momentum saya dijamah Tuhan, saya dilawat Tuhan. Nah, kita butuh momentum, Bapak Ibu Saudara. Tidak semua kita melayani dipanggil untuk kita di mimbar. Tidak semua kita melayani, Bapak Ibu Saudaraku, dipanggil Tuhan untuk kita melayani jadi song leader, jadi pemain musik, jadi singer. Tidak semua. Bahkan saya mengatakan itu adalah kegiatan yang bukan utama, tapi sekunder, gitu, saudara-saudaraku. Tapi semua orang dipanggil untuk memberitakan Injil. Semua orang dipanggil untuk memberkati orang supaya mereka datang kepada Tuhan. Semua orang dipanggil untuk memberitakan Injil dan memuridkan. Bapak Ibu Saudaraku, kebenaran ini menolong kita, kebenaran ini membawa kita. Kita punya usaha untuk membuat orang atau seseorang, sebuah komunitas, keluarga, atau bahkan bangsa ini bertobat dan mengenal Tuhan. Mereka butuh momentum, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, oleh karena itu mari kita membaca firman Tuhan bersama-sama, Bapak Ibu Saudaraku, yang ya, ini momentumnya, ya. Keluaran 14 ayat 31, ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di hadapan kita ada kebenaran firman Tuhan yang mengatakan bahwa orang Israel ini, saudara-saudara, tadinya kalau kita baca, ya, dia susah sekali untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, walaupun Musa melakukan keajaiban dan mukjizat, bahkan Alkitab mencatat mereka karena putus asa, mereka tidak mau mendengar firman Tuhan. Saudara-saudaraku ya. Nah, tetapi saudaraku, di sini kita melihat ya, setelah mereka melihat Tuhan membinasakan pasukan orang-orang terlatihnya Mesir, dikubur di Laut Teberau, saudara-saudaraku, mereka mengatakan ini, saudaraku, ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan Tuhan yang dilakukan terhadap Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa. Bapak Ibu Saudaraku, yang perlu dibuat oleh gereja adalah membuat momentum-momentum berdoa bagi momentum-momentum itu datang, saudara-saudaraku. Ya, kita melihat di sini dikatakan, mana tadi? Saudara-saudaraku, orang melihat Tuhan yang besar yang pertama. Tidak ada, saudaraku, orang akan melihat Tuhan yang besar kalau gereja, kalau anak-anak Tuhan tidak meminta kepada Tuhan untuk Tuhan menjamahnya. Bahkan Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya 70 untuk mendahului mereka ke kota-kota, supaya Tuhan mau melawat kota-kota itu sendiri. Dikatakan dalam Alkitab demikian. Jadi pentingnya dan berharganya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk membuat momentum bagaimana, saudaraku, Tuhan akan nyata di depan orang-orang, di depan sebuah komunitas atau sebuah bangsa. Yang kedua, mereka merasakan ketakutan dan akan percaya kepada Tuhan dan hambanya. Saudara-saudaraku, Alkitab mengatakan, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya Tuhan dan kepada Musa hambanya, saudaraku. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, doa pagi ini adalah kerinduan kita untuk momentum itu terjadi, sehingga entah itu bangsa kita, entah itu komunitas kita, entah itu teman saudara kita, mereka dijamah Tuhan, mereka dilawat Tuhan, mereka dipulihkan Tuhan, mereka merasakan Tuhan nyata, sehingga mereka bisa berkata, saudara-saudaraku, dulu dia mendengar karena kata orang, sekarang aku mengalaminya secara pribadi. Mari kita berdoa kepada Tuhan.